Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam seri kabar baik. Kita akan belajar tentang Allah menginginkan yang terbaik untuk kita di bagian yang pertama. Berbicara tentang Allah menginginkan yang terbaik untuk kita, ada beberapa kebenaran ke depan yang akan kita dengarkan bersama, kita akan pelajari bersama. Dan pada bagian yang pertama ini ada dua kebenaran yang akan kita pelajari. Seringkali ketika tragedi itu menimpa atau kesulitan itu terjadi dalam kehidupan kita, kita bertanya, di manakah Allah? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran yang pertama untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu bagaimana saudara dan saya dapat mempertimbangkan untuk menjadi pelayan. Ketika kita mengalami saat-saat yang sulit atau merasakan penderitaan dan kegalauan, biasanya kita mencoba untuk mencari kambing hitam. Kita mungkin mengatakan ini perbuatan setan atau Tuhan menjadi penyebab dari semuanya ini. Kemungkinan besar kita mengatakan iblis yang menjadi penyebabnya dan Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Mari kita coba renungkan kisah tentang Ayub. Ayub adalah seorang pria yang digambarkan oleh Alkitab sebagai seorang yang saleh, jujur, dan takut akan Allah serta menjauhi kejahatan. Dan iblis datang ke hadapan Tuhan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Iblis menjawab, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Allah kemudian memberikan izin kepada iblis untuk menjamah milik Ayub, tetapi bukan tubuh Ayub. Iblis bergerak melawan Ayub dan anak lelaki dan anak perempuan Ayub. Begitu pula kambing domba dan pelayannya semuanya mati. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tidak menyalahkan Allah atas segala tragedi yang menimpanya. Iblis kembali menghadap Allah dan Allah bertanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab ia tetap tekun dalam kesalehannya. Iblis menjawab, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka Allah membiarkan iblis menguasai Ayub, tetapi menjaga nyawa Ayub. Iblis menimpakan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Dan Ayub sangat-sangat menderita pada saat itu. Istri Ayub berkata kepada Ayub untuk mengutuk Allah dan mati. Sahabatnya datang untuk berbela rasa terhadap apa yang dialami oleh Ayub, berbela sungkawa kepada Ayub dan menghibur Ayub. Akhirnya Ayub berkata kepada Allah, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, Allah pasti tahu bahwa Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat. Namun di situ Allah membiarkan hal itu terjadi karena
Tuhan punya maksud tersendiri. Selama penderitaan dan kehilangan yang dialami oleh Ayub, Allah tidak pernah meninggalkan Ayub sedetik pun. Di situ kita bisa melihat bahwa Allah mengetahui setiap langkah perjalanan Ayub yang penuh dengan derita. Allah juga tahu bagaimana Ia ingin memurnikan Ayub. Kabar baik bagi setiap kita ketika kita mengalami keterpurukan, saudara, Allah melihat awal dan akhir dari hidup kita. Dia telah merencanakan masa depan yang baik untuk kita yang mungkin tidak akan kita alami sepenuhnya di dunia ini. Itu sebabnya perlu mempertimbangkan saudara dan saya menempatkan diri sebagai hambanya yang tidak akan pernah ditinggalkannya meskipun keadaan saudara dan saya mengalami keterpurukan. Dalam kondisi Ayub, ketika Ayub berdoa bagi sahabatnya dan menyatakan bahwa ia tidak meragukan kesetiaan Allah, tetapi ia menyadari bahwa dialah yang patut dipertanyakan Allah. Dalam keadaan pasrah sepenuhnya, Allah membuat Ayub menjadi makmur kembali. Dia memberi Ayub 2 kali lipat dari apa yang dimiliki sebelumnya. Domba yang berkembang biak, banyak anak, dan hiburan serta dukungan para saudara laki-laki dan perempuannya dan siapa saja yang mengenalnya. Artinya Ayub hidup dalam kelimpahan hingga usia tuanya. Apapun yang mungkin kita alami dan betapapun hancurnya kita, Allah selalu memberi akhir yang baik bagi kita. Periode keterpurukan bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah proses atau perjalanan menuju awal yang baru, yang lebih mulia. Jadi kita menjadi sangat tahu bahwa sesungguhnya ketika kita memilih untuk menjadi hambanya, maka dia sungguh-sungguh sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Kebenaran yang kedua, saudara, bahwa Allah itu selalu berkarya karena kasih. Allah selalu berkarya karena kasih. Kalau kita memperhatikan motivasi di balik segalanya adalah Allah berkarya dalam hidup kita, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah kasih. Allah tidak akan membiarkan keterpurukan dalam hidup kita karena Ia tidak peduli acuh tak acuh atau tiada kasih. Bukan. Justru sebaliknya, Allah melihat bahwa saudara dan saya memiliki potensi, memiliki kemampuan seutuhnya bagi hidup kita. Dan Allah sungguh mendambakan sebuah hubungan yang akrab, yang spiritual, yang penuh kasih dengan kita. Allah ingin memberi yang terbaik dan agar kita mengalaminya dalam kasih, dalam kebijakan, dalam kekuasaan, dalam kekuatan, dan dalam kebaikannya yang sempurna. Di sini Allah membiarkan keterpurukan itu terjadi dalam hidup kita supaya saudara dan saya dapat menjadi berkat. Allah tidak pernah menghancurkan kita karena amarah atau balas dendam. Sebaliknya, Allah ikut campur dalam kehidupan kita. Karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya yang terus-menerus jatuh dalam dosa. Kehidupan spiritual yang begitu-begitu saja atau tidak dapat memenuhi tujuan Tuhan bagi hidup kita. Allah terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita seperti apa adanya. Kasih-Nya lah yang memotivasi untuk bertindak sehingga kita dapat berubah, kita dapat bertumbuh kembang dalam iman secara dewasa dan sempurna
dalam semangat, dalam pikiran, dan dalam tubuh kita. Allah mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Ia ingin menjalin kebersamaan yang sangat akrab, yang sangat intim di dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuatu yang tidak dapat dimilikinya selama kita terus membangkang atau menolaknya. Allah terus mengupayakan bagaimana saudara dan saya mampu untuk membangun hubungan yang karib dengan Dia. Dia ingin menghapus dosa dari kehidupan kita. Dia ingin memakai kita dalam pelayanan kerajaan Allah di surga yang suci, yang kudus. Kasih Allah mendorongnya untuk mendisiplinkan dan menghukum kita sehingga kita dapat dimurnikan demi tercapainya tujuannya di dunia ini. Sungguh indah kasihnya itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Demikian yang dapat kita pelajari bersama di bagian yang pertama, bagaimana Allah menginginkan yang terbaik untuk kita. Puji Tuhan, kiranya semuanya ini boleh menjadi berkat dan kekuatan di dalam kita menghadapi hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati.